Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Seha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Bagaimana kabarnya Bu Seha hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Erna. Tapi Alhamdulillah. sedikit ada masalah, bisa kita berbincang-bincang. Mungkin Bu Erna ada waktu hari ini, siang ini. Hmm. Oh, Bu Seha hari ini sedang tidak begitu baik-baik saja. Berarti Iya, Bu Seha mau menginginkan sedikit waktunya untuk sharing apa jenenge, minta waktunya sedikit, bisa. sekitar 10 sampai 15 menit lah sharing untuk permasalahan yang saya hadapi, Bu Erna. Bisa. Saya bisa menyediakan waktu sepenuhnya untuk Bu Seha untuk kegiatan hari ini. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Erna untuk Ya. waktunya. Tadi katanya Bu Seha sedang tidak baik-baik saja ya? Mm-mm. Sedang memikirkan suatu penyelesaian dari suatu permasalahan, Bu Erna. Hmm. Kira-kira masalah apa ini Bu Seha yang sedang Bu Seha alami ini? Jadi saya punya 21 anak didik, Oh seperti ya. itu. Kemudian dari 21 anak didik itu kan berbagai macam karakternya ya, Bu Erna ya. Ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik gitu. Kalau kalau tiga itu insya Allah dengan pembelajaran berdiferensiasi, diberi permainan atau apa itu kadang nyantol, kadang tidak. Tapi yang saya pikirkan di sini itu yang ada dua anak. Jadi ada dua anak itu yang tergolongnya mungkin ya. Saya belum pernah melakukan tes psikologi kepada dua anak ini sih. Mungkin dua anak ini tergolongnya dalam slow learner, Bu Erna. Jadi eh, mungkin kalau di tes psikologi mungkin emang kecerdasannya mungkin kurang, mungkin, tapi emang belum pernah dilaksanakan. Jadi menurut saya kalau memandang dua anak ini kan setiap kali ada tugas, setiap kali ada pertanyaan, itu seperti jawabannya melenceng jauh. Misalnya di dalam bacaan jawabannya A, kemudian ada pertanyaan dia jawabnya C, seperti itu Bu Ena. Dan itu sering. Jadi ketika ada evaluasi gitu, dua anak ini tuh nilainya eh, kalau teman-temannya 70 gitu ya minimal ya misalnya ya. Ini dua anak ini tuh nilainya 30, 40 dari 10 pertanyaan hanya bisa jawab 4 yang benar, dari 10 pertanyaan hanya bisa jawab 3 yang benar, seperti itu Bu Erna. Hmm. Dan saya bingung harus seperti apa. Oh, Buntu. jadi seperti itu yang Bu Seha alami, yaitu intinya dari percakapan tadi bahwa bagaimana cara mengatasi siswa yang sekiranya tadi slow learner tadi ya, maksudnya yang berkebutuhan khusus yang berbeda dengan temannya tadi. Intinya itu. Iya. Bagaimana? Mm-mm. Eh, Kira-kira apa penyebabnya kira-kira apa ya Bu Seha ya itu? Eh, Kalau yang satu itu kan saya guru kelas 6 ya Bu Erna Iya. ya. Kan ada dua orang ini, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki itu setiap berangkat sekolah itu terlihat lemas. Kemudian kalau saya tanya, udah sarapan belum? Belum. Terus nanti jam pertama itu pasti sudah ngantuk. Hmm. Jam pertama sudah ngantuk, terus sering ketiduran di kelas. Terus saya pernah tanya sama orang tuanya, apakah memang sedang sakit atau apa? Jawabnya memang hari itu sedang tidak enak badan. Hari itu jawabnya Ya. sedang tidak enak badan. Tapi di lain hari seperti itu lagi, tak tanya, kamu sakit oleh? Enggak Bu, terus bangun lagi. Itu. Mungkinan yang pertama itu mungkin emang kondisi kesehatan untuk yang laki-laki.
Kesehatan. kalau menurut saya ya. Ya. Kalau yang kedua, saya tidak apa ya, tidak menemukan tentang kondisi kesehatan atau apa. Tapi yang perempuan ini itu kalau saya tanya ke guru kelas 1 sampai kelas 5 itu memang dari kelas 1 sudah lemah. Jadi temennya itu sudah bisa membaca, misalnya di kelas 1 dia itu baru tahu huruf dan itu masih kebolak-balik hurufnya. Kelas 2 yang seharusnya lancar membaca belum lancar membaca, seperti itu Bu Erna. Jadi memang perkembangan pengetahuannya kurang dari teman-temannya yang lain. Jadi yang permasalahannya yang pertama tadi karena apa ya? Terlihat lemas karena mungkin karena belum sarapan tadi ya. Jadinya mungkin karena belum sarapan siswanya tersebut menjadi malas berpikir seperti itu ya Iya, mungkin mungkin ya. juga kurang nutrisi yang Kurang dibutuhkan kali nutrisi. ya. Iya, Kalau yang kedua tadi lemah kemungkinan berarti daya berpikirnya itu memang kemungkinan berarti di bawah rata-rata seperti dia Bu Seha ya. iya, mm-mm. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan siswa tersebut menjadi tertinggal di kelas seperti itu. Iya, sepertinya itu faktor penyebabnya. Eh, Bu Seha, saya ingin tanya, kira-kira harapan Bu Seha untuk kedua anak tersebut tuh inginnya itu seperti apa? Oke, kalau harapan saya untuk kedua anak ini dengan keadaan yang demikian, nggih, Nggih. saya inginnya nanti kan ini sudah menghadapi tes ya Bu Erna ya. Ya. Di kelas 6 sudah di tengah semester pertama. Saya inginnya itu nanti ya lebih baiklah daripada yang kemarin gitu. Ada pencapaian nilai yang lebih baik. Kemudian saya berharap ada sedikit di KKM-nya gitu, mencapai KKM-nya. Jadi nanti ketika mereka lulus SD itu mendapatkan nilai yang lumayan daripada yang sebelum-sebelumnya. Berat. Gitu, Bu Erna. Harapannya Bu Seha berarti tadi menginginkan siswanya paling tidak sama dengan KKM atau paling tidak lebih sedikit dari KKM. Keinginan Bu Seha juga tadi saya Iya, lihat tidak begitu muluk-muluk banget. Yang penting siswa tersebut bisa lulus dengan ya paling tidak baik. dengan kriteria cukup seperti itu ya. Iya, betul, Bu Erna. Kira-kira apa kekuatan yang Bu Seha miliki untuk menggali kemampuan siswa tersebut supaya nilainya bisa naik atau paling tidak sesuai dengan KKM tadi, Bu Seha? Mungkin mungkin yang pertama mungkin ya, Iya. saya akan menyediakan waktu yang lebih nanti di semester kedua mungkin ya Bu Erna karena ini sudah di akhir semester untuk pendampingan secara pribadi kepada dua anak ini biar nanti bisa saya ketahui jadinya ada nggak perkembangan anak ini gitu. Kalau pendampingan pribadi kan saya mendampinginya secara satu persatu ngoten nggih. Ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Erna ke depannya di semester Jadi kedua. harapan Bu Seha akan menyediakan waktu khusus untuk nanti saat semester 2 menyediakan waktu Ya, tersendiri untuk kedua pembelajarannya anak ini. lebih intensif lagi untuk kedua anak Ya. tadi. Kira-kira ada tambahan atau apa ya gagasan lain selain tadi menyediakan waktu? Masih ada kira-kira masih ada tambahan untuk bisa meningkatkan tadi? Berarti selain dari saya sendiri, usaha saya sendiri kepada anaknya, berarti saya membutuhkan kolaborasi dengan orang tuanya mungkin Bu Erna. Jadi kan kemampuan anak ini tidak hanya bergantung kepada gurunya, tapi juga kepada anaknya juga dan kerjasama dengan orang tua. Kalau misalnya di sekolah saya berpikirnya kalau misalnya di sekolah sudah didampingi, sudah ada sedikit peningkatan belajar, tapi kalau di rumah
tidak ada pendampingan kan nggih sama saja nggih. Ya, Seperti itu, Bu Erna. ya berarti Bu Seha juga menginginkan adanya kolaborasi dengan orang tua. Kira-kira masih ada yang ingin Bu Seha tambahkan lagi selain tadi menyediakan waktu khusus kepada siswa, kolaborasi dengan orang tua, ada tambahan? Mungkin kalau dengan 2 cara itu, nggih, sudah kolaborasi, sudah tambahan pelajaran, kok kok apa namanya, kalau misalnya soal yang sesuai, yang sama dengan teman-temannya kok masih mendapatkan nilai yang misalnya masih di bawah KKM ya. Ya. Mungkin memang tugasnya itu berbeda dengan teman-temannya, berarti mungkin standarnya lebih lebih rendah daripada teman-temannya agar paling tidak anak-anak ini mendapat nilai atau peningkatan nilai yang lebih baik. Seperti itu Bu Erna mungkin. Jadi Bu Seha akan memberikan soal yang berbeda. Berarti tadi disesuaikan dengan daya tangkap siswanya ya. Kalau Ya, juga soal betul yang Bu berbeda. Erna. Ya, betul Bu Erna. Diberikan soal yang berbeda. Soal yang berbeda itu berarti kemungkinan yang soalnya grade-nya itu lebih rendah seperti itu. Iya. Kalau misalnya kalau di matematika misalnya temannya sudah ratusan dikalikan ratusan, mungkin untuk anak ini puluhan dikalikan puluhan atau satuan dengan dikalikan satuan. Sama-sama materinya sama tapi grade-nya lebih rendah. Seperti itu Bu Erna mungkin. Usulan Bu Seha itu sudah sangat bagus tadi, juga akan memberikan tadi apa itu memberikan soal yang berbeda. Kira-kira masih ada tambahan lagi atau tidak, atau cara itu dulu yang mau dipakai? Cara itu dulu Bu Erna. Berarti Mungkin langkah-langkah yang bisa diambil Bu Seha tadi apa saja? berarti yang pertama melakukan pendampingan secara individu, yang kedua kolaborasi dengan orang tua, Ya. berarti yang ketiga memberikan soal atau penugasan yang lebih grade-nya lebih rendah daripada teman-temannya. Ya. Apa komitmen Bu Seha terhadap masalah tersebut? Kira-kira komitmennya kepada siswa tersebut bagaimana? Berarti kalau dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan, berarti saya harus benar-benar menyediakan waktu saya untuk pendampingan secara individu kepada 2 anak ini nanti semester 2, lebih banyak waktunya untuk mereka di waktu luang selain mengajar seperti itu, dan berkolaborasi dengan orang tuanya berarti nanti Bu Erna. Yang akan Bu Seha libatkan saat pendampingan tersebut siapa saja Bu Seha? Berarti saya sendiri, kemudian bersama guru mapel, mungkin di mapel lain juga seperti itu, sama. Kemudian juga orang tua, peran orang tua terhadap anaknya. Berarti Bu Seha akan melaksanakan kolaborasi antara guru, guru mapel, Bu Seha sendiri, siswa, dan juga orang tuanya. Bagaimana sekarang perasaan Bu Seha setelah bisa mengungkapkan tadi unek-uneknya tadi, apa itu, bisa mengeluarkan tadi apa itu ya, ide-ide tersebut tadi, bagaimana perasaan Bu Seha yang sekarang? Kalau tadi kan saya merasa buntu ya Bu Erna, tidak tahu harus seperti apa, langkah-langkahnya yang harus diambil seperti apa. Dengan coaching kali ini membuka pikiran saya Bu Erna, saya harus melakukan apa di semester 2 nanti agar kedua anak ini dapat mencapai harapan yang diharapkan. Ya, berarti Bu Seha sudah menemukan cara ya tadi untuk mengatasi siswa yang slow learner tadi. Kira-kira Bu Seha masih ada hal yang ingin disampaikan? Mungkin cukup itu dulu Bu Erna. Ya, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya. Ya, semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya Bu Seha ya. Ya, amin, bermanfaat sekali Bu Erna. Ya, bermanfaat Bu Seha, juga bermanfaat bagi saya juga. Jadi saya lebih tahu
bagaimana juga cara mengatasi kalau bertemu dengan siswa yang slow learner tadi. Iya, sama-sama Bu Erna. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Sehan. Assalamualaikum.